panggil gue pokoknya tadi di telepon dia bilang Bu. Saya juga nggak suka dipanggil Bu. Iya, John Denim suka begitu tuh. Mbak Fitri, John Denim orang saya jadi panggil Bu. Oke, kalau boleh tahu nih ide penulisan dari penari kecil ini gimana sih ceritanya? Gitu loh. Jadi ini sebenarnya awalnya udah lama sekali ya. Itu saya kepingin cerita tentang sebuah keluarga dengan segala macam centang perenangnya gitu ya. Udah semuanya di kepala saya. Tapi saat itu 6 tahun yang lalu ini semua ada, cuma saya nggak kasih print saat itu. Jadi ya udah saya biarin, saya papain sampai lama banget gitu. Sampai akhirnya satu hari saya dengar lagunya Elton John yang Tiny Dancer. Nah, dari itu lagu itu yang benar-benar nyetrum saya banget. Jadi semua benang merah cerita, semua plot alur itu semuanya langsung jembeling sekali di kepala saya. Langsung saya tulis saat itu juga buat pertama, terus langsung riset, wawancara, observasi. Semuanya ini, jadi gitu. Itu kan dari 6 tahun yang lalu itu ya. Itu berarti proses secara pengerjaannya secara benar-benar fokus akan saya harus menyelesaikan buku ini, saya harus menyelesaikan buku ini tuh berapa lama, butuh berapa lama prosesnya? Setelah kita udah ada riset, wawancara, dan karya cerita seperti itu, saya nulis semuanya total itu sekitar minggu aja setiap hari juga sampai wawancara ngomong. Stop gitu ya? Saking itu ya, saking udah kesetrumnya gitu kan, jadi ya udah lanjut gitu. Jadi langsung mengalir gitu ya semuanya ya. Oh, luar biasa. Oke. Dan ini sebentar, Mbak Fitri ini terus suka nari juga bukan? Iya. Awal sampai sekarang masih? Oh enggak. Saya nggak nari, saya cuma ikut nari aja di komunitas tari di sini, tapi saya nggak bisa bilang kalau saya nari profesional. Nari yang kegiatan tari yang saya ikutin itu cuma ya senang aja sih, kangen sama tahu kan. Kayak gitu kalau kita ada pernah kayak orang senior kalau udah sekalinya cocok. Iya. Itu kan pengen ada mainnya. Oke. Dan ini ada inspirasi nggak dari mungkin pengalaman menari dulu gitu yang ikut masuk atau ikut menyumbangkan ke ide di cerita buku ini? Oh pasti apalagi setelah saya dapat ini kan kemudian saya menghubungi beberapa orang penari yang mengganggu saya, yang mau saya wawancara, mau saya teror tiap hari, ini maksudnya apaan, ini gerakan namanya apaan gitu kan, terus lalu bisa kasih gue ide seperti apa gitu kan, seperti misalnya ada namanya Endang Purwani itu dia saat itu bikin semacam konservasi tari, terus saya bilang itu keren banget tuh, gue mau diambil buat buku gue gitu kan. Jadi itu saya dibantu sama banyak sekali orang yang dengan berkatnya ngasih saya ide dan saya tulis-tulisannya di penari kecil. Tapi dalam waktu observasi itu kan berarti observasi dulu, wawancara sini, wawancara situ. Dalam pengerjaan dalam melakukan itu semua riset segala macam, wah ini backgroundnya. Oh ya, Tiny Dancer, saya jadi ingin menari bersama Mbak Fitri. Itu ada kendala nggak? Ada hambatan, ada kendala nggak Mbak Fitri yang benar-benar sempat ingin membuat patah semangat menulis gitu? Agak frustasi gitu, saya give up aja gitu. Ada nggak? Ada sih ya. Menulis itu kan proses yang sepi ya, tapi juga menggerakkan, itu banyak lah. Iya. Yang saya ingat adalah, tapi yang saya jelasin adalah saya nggak pernah merasa harus berhenti, karena saya merasa ini ya tadi itu ya, mungkin kalau kita sudah kesetrum lain lah ceritanya, saya pengen pengen nulis, jadi nggak ada, cuma saya merasa yang paling kerasa itu prosesnya tuh sepi sekali. Tapi setelah itu udah jadi ibaratnya manusia gue gitu, sama banget di gue keluar langsung bawakan kayak gitu. Jadi kayak gitu, tapi nggak ada sesuatu yang sampai kita berhenti terus tapi nggak ada seperti itu. Jadi mau benar fokus dan mungkin sepi tapi kan karakternya banyak yang menemani. Karakternya. Iya benar banget, iya benar. Jadi kita kayak orang gila kan, dan berasa kalau kita ngobrol sama si ini, kita ngobrol sama si gitu kan. Padahal itu semua karakter yang ada di kepala kita gitu. Oke. Nah tadi kan sudah sempat nanya-nanya sama para penari yang juga dikenal sama Mbak Fitri gitu ya, tentang mungkin istilah-istilah gerakan dan segala macam. Ada nggak yang di luar penari yang ikut membantu penulisan buku ini? Misalnya kayak, iya itu pasti banyak banget itu. Saya harus menyebut nama
Sita, Sita Mariana itu sangat membantu saya dalam proses ini. Juga Kun juga, lalu pasti banyak sih orang-orang ini bukan penari, tapi dia memberikan semacam diskusi yang mencerahkan gitu, yang membuat tulisan saya jadi lebih solid gitu ya. Ada juga kayak sih, misalnya Mas Hendri Ismono, terus Mbak Boya ini, masih banyak sekali yang membantu saya di sini, dan saya harus berterima kasih dengan orang-orang. Iya, dan ini ada di bukunya, di ucapan terima kasih. Ini juga ada di ini ada Husain Ponto ini yang telah rela melihat saya menggila di depan komputer setiap waktu dan tidak menghentikannya. Karena kayaknya nggak bisa dihentikan saat itu kali ya. Pas lagi idenya masuk gitu ya. Dari keluar berapa Iya, gondrong gitu ya. Oke, dan ini kan setelah buku Penari Kecil ini dirilis, ada nggak, mungkin sudah ada ide untuk penulisan buku-buku berikutnya? Silahkan, ini kan setelah Rembulan Gading, setelah Negeri Neri, itu ada lagi nggak nih kira-kira mungkin ada idenya, mungkin belum draftnya, tapi masih idenya, ada nggak Mbak Fitri? Ada sih yang sekarang lagi saya tulis, tapi masih belum solid idenya, jadi belum pas kayaknya untuk saya tulis sekarang. Nanti apa sih? Kalau udah ketemu lagi, saya pasti akan kasih tahu. Pokoknya gue udah deket komputer ya, lihat aja kalau ketemu Mbak Fitri depan jangan diganggu ya. Lagi menggila kalau kata. Tapi Mbak Fitri, ini kan pasti rilis hari ini, pasti kan akan ada jadwal seperti penandatanganan, promo, ketemu dengan pembaca, atau misalkan promo ya, untuk promo. Mbak Fitri mungkin ada rencana ke Indonesia gitu, mungkin ketemu dengan penggemarnya Mbak Fitri nanti yang ingin bertemu dengan penulis bukunya gitu loh. Kebetulan sih saya belum ada rencana untuk itu, jadi untuk sementara ini ya saya nggak ada promosi yang terlalu berlebihan dulu kali ya. Tapi nanti insya Allah kalau ada waktu pulang, mudah-mudahan saya bisa buka kami ke semuanya gitu. Oke, dan nanti itu kalau misalkan mau lihat, misalkan ada jadwal-jadwal itu mungkin akan di-mention melalui website atau Twitternya Mbak Fitri juga ada ya, bisa dari Iya, ada di Twitter saya ada pasti. Itu Twitternya @fitrimohan ya Mbak ya. Betul. Saya akan follow segera langsung. Soalnya kayak Monty Black ini stalker sebenarnya. Bapak kan stalker yang positif. Oke, ada nggak nih pesan-pesan untuk live audience Mbak Fitri, untuk live audience di sini mungkin dari buku Penari Kecil atau dari perjalanan Mbak Fitri, ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya banyak banget ya, dan itu mungkin bisa dibaca aja di buku Penari Kecil, musim ceritanya bisa. Karena sih kan ini bukunya terbit hari ini, kalau ke toko buku, terus saya taruh buku saya, jangan lupa beli. Terbitnya hari ini pas sekali, tanggal 21 Februari, pas banget. Dan ini kalau Anda ke toko buku, ke Gramedia, kan Anda bisa lihat bahwa ini covernya ini luar biasa banget ya. Cover dari buku Penari Kecil ini ide Mbak Fitri juga ya untuk covernya, seorang penari. Iya, kalau saya murni menyerahkan ini ke ilustratornya, namanya Mas Iwan. Saya manggilnya Mas Iwan ya. Oke. Keren banget ya. Keren banget. Keren. Luar biasa banget. Saya harus berterima kasih sama dia juga itu ya. Iya. Dan ini Anda bisa lihat, bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia ya. Oke. Dan ini ada satu kejutan. Ya. Ini kan tadi kan kita bilang tanggal 21 Februari ini rilis bukunya. Sudah bisa didapatkan di toko-toko buku. Dan ini bertepatan dengan, ini tanggalnya penting banget nih. Apaan tuh, Jil Magenta? Ulang tahunnya Mbak Fitri. Thank you. Kita nggak usah nanya yang keberapa usianya, nggak usah. Nggak penting. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah Mbak Fitri, kita rekaman itu sama loh sama Mbak Fitri menulis 2 bulan kita menggila di studio. Happy birthday. Ulang tahun Mbak, sukses terus ya. Sama-sama. Oke, bye-bye. Anda mau tingkatkan sukses 1000% lebih dari kondisi saat ini? Ikuti